Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh berkah hari ini. Apa kabar? Semoga segala urusan kalian dimudahkan dan dilimpahi rahmat. Hari ini, kita akan membahas kisah yang mengharukan dan penuh makna. Sebuah cerita yang tak hanya menggetarkan hati, tetapi juga menyimpan pelajaran berharga bagi kita semua. Pastikan kalian mendengarkan hingga akhir, karena apa yang akan kalian temui mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang kehidupan. Selamat mendengarkan. Sore itu, di sebuah restoran yang memancarkan kilau mewahnya, keanggunan tampak mendominasi setiap sudutnya. Ornamen-ornamen bergaya klasik Eropa menghiasi dinding dan langit-langit, sementara dentingan musik klasik lembut bergema menyatu dengan derai tawa dan perbincangan para tamu berbusana resmi. Di tengah percakapan yang mewah, ada yang tiba-tiba mencuri perhatian. Seorang lelaki tua melangkah masuk, sosok yang tampak begitu kontras dengan kemegahan di sekelilingnya. Pakaiannya kusut, serupa dengan perjalanan panjang hidupnya. Wajahnya mengukir kelelahan, namun ada kilau penuh makna di balik matanya yang menua. Lelaki tua ini, apa mungkin ia tersesat? Gumam seorang pelayan pada rekannya, sambil sesekali melirik penuh keheranan dan sedikit memandang rendah. Lelaki tua itu tak menggubris bisik-bisik pelayan di sekitarnya. Tatapannya hanya menyapu pelan, seperti seorang musafir yang mencari sejuk di tengah Sahara. Lalu, dengan suara lembut yang nyaris tenggelam dalam gemuruh restoran, ia berkata pada seorang pelayan, "Bolehkah aku duduk sejenak di sini, Nak? Aku hanya perlu sedikit waktu." Pelayan yang mendengar permintaannya itu mengerutkan dahi. Dengan raut wajah yang tak menutupi kekesalan, ia berkata sinis, "Pak Tua, restoran ini bukan tempat untuk istirahat sembarang orang. Ini restoran, bukan taman kota." Kakek Slamet tersenyum tipis, wajahnya mengisyaratkan bahwa ia tak terkejut. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengangguk dan menjawab lirih, "Baiklah, Nak. Maafkan jika kehadiranku membuatmu terganggu." Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi cukup kuat untuk mengusik ketenangan ruang itu. Bukan karena penampilan kakek Slamet, bukan pula karena permintaannya. Melainkan sesuatu yang lebih dalam. Semacam kilau kebenaran yang samar-samar menyelinap di balik senyuman penuh arti itu. "Dia harus pergi," tegas pelayan itu, berbalik dan memanggil rekannya untuk membantu mengusir kakek tua tersebut. Namun, tak lama kemudian, seorang lelaki muncul dari balik pintu dengan langkah penuh wibawa, mengenakan setelan rapi yang sempurna dengan wajah yang menyiratkan kewibawaan. Dia adalah pemilik restoran, pria yang disegani setiap orang di sana. Pemilik restoran itu menghentikan langkahnya. Pandangannya tiba-tiba terhenti pada sosok kakek tua yang hampir diusir pelayan-pelayannya. Untuk beberapa saat, pria itu membisu, seperti sedang menggali ingatan yang terpendam jauh di masa lalu. Lalu, seolah tersentak dari lamunannya, ia berkata dengan suara yang menggetarkan hati, "Apa yang kalian lakukan pada lelaki tua itu?" Para pelayan terdiam, kebingungan. Mereka tak pernah menduga bahwa bos mereka akan bertindak begitu. Namun, pemilik restoran itu tetap diam, menatap kakek Slamet dengan mata yang penuh pertanyaan dan kekaguman tersembunyi. Sementara itu, di sudut bibir kakek Slamet, senyum yang bijak dan penuh kebijaksanaan masih tersungging, seolah ia tahu bahwa momen itu memang sudah digariskan. "Nak, aku tak apa. Aku akan pergi kalau itu membuatmu tenang," kata kakek Slamet lagi, penuh ketenangan. Namun pemilik restoran itu menggeleng, matanya tampak berkaca-kaca. "Tidak, Pak Slamet. Tidak. Justru, aku yang harus meminta maaf padamu." Perkataan itu seketika mengguncang seluruh ruangan. Para pelayan dan tamu lain yang mendengar hanya bisa terpana, terpaku pada sosok tua yang tak pernah mereka kenal, tapi rupanya menyimpan kenangan berharga di hati orang yang paling berkuasa di tempat itu. Di tengah keheningan yang sesaat, para pelayan mulai menyadari bahwa kehadiran kakek Slamet tidak bisa dianggap remeh. Mereka yang tadinya memandang rendah, mulai merasakan perubahan dalam suasana. Namun, tidak semua dari mereka paham akan situasinya, dan seorang pelayan dengan raut wajah tak sabar mendekati kakek Slamet sekali lagi. "Pak, kalau Anda tidak punya urusan di sini, lebih baik Anda meninggalkan tempat ini," katanya, berusaha menjaga sopan santun meski raut wajahnya masih menyiratkan sikap meremehkan. Kakek Slamet hanya memandang pelayan itu dengan tatapan lembut namun tajam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan penolakan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, membuat garis-garis kerutan di wajahnya semakin jelas. Ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang seolah membawa beban kehidupan yang begitu panjang dan penuh cerita. "Maafkan aku, Nak, jika kehadiranku tak diterima di sini.
Aku tak bermaksud mengganggu. Ia menundukkan kepala, siap untuk melangkah keluar dengan langkah tertatih-tatih. Di saat itulah pemilik restoran akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar, tetapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang ada di sana. Tunggu, perintahnya, membuat langkah kakek itu terhenti dan membuat semua pelayan terpaku di tempat mereka berdiri. Para pelayan saling berpandangan, penuh kebingungan. Salah seorang pelayan memberanikan diri untuk bertanya kepada bosnya, "Pak, apakah Anda mengenal orang ini?" Pemilik restoran itu tidak langsung menjawab. Alih-alih, ia berjalan perlahan menuju kakek Slamet. Setiap langkahnya penuh dengan kenangan yang mulai membanjiri pikirannya. Saat ia berdiri di depan kakek Slamet, matanya berkilau, seperti menahan perasaan yang sudah lama tertahan. "Pak Slamet," bisiknya penuh kerendahan hati, "apakah Anda tidak mengenal saya?" Kakek Slamet menatap wajah pemilik restoran itu dengan saksama, seolah mencoba mencari ingatan di balik wajah yang sudah lama ia kenal. Lalu, seperti tersadar, mata kakek itu melembut, dan senyum kecil terlukis di wajahnya. "Ah, apakah ini kamu, Nak?" Wajah pemilik restoran berubah, penuh keterkejutan dan penyesalan. "Pak Slamet, Anda adalah orang yang selalu menjaga saya dulu, yang selalu ada untuk saya saat semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing." Para pelayan yang mendengar percakapan itu mulai merasa gelisah. Mereka baru menyadari bahwa lelaki tua yang mereka abaikan dan remehkan ternyata bukanlah orang sembarangan. Sosok yang mereka anggap tak pantas berada di restoran mewah itu ternyata adalah seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup bos mereka. "Maafkan kami, Pak," salah seorang pelayan memberanikan diri untuk meminta maaf. Ia menunduk dalam, merasa malu dan menyesal atas perlakuan mereka. Pemilik restoran masih memandang kakek Slamet dengan penuh penyesalan, seolah ia tak dapat memaafkan dirinya sendiri. "Pak Slamet, Anda datang ke sini, dan kami memperlakukan Anda seperti ini. Saya sungguh tidak tahu harus berkata apa." Kakek Slamet tersenyum kecil, tatapannya penuh kasih sayang, seolah ia adalah seorang ayah yang tak pernah menyimpan dendam pada anaknya. "Nak, aku tak pernah menyimpan amarah pada siapapun. Hidup sudah cukup berat tanpa membawa-bawa rasa benci." Jawaban itu menghunjam hati pemilik restoran. Kata-kata kakek itu seolah mengingatkan dirinya pada masa-masa di mana ia adalah anak kecil yang selalu merasa aman di bawah asuhan Pak Slamet. Betapa, dalam detik itu, kenangan masa kecilnya berputar kembali, tentang tangan kakek yang kokoh, sosok yang selalu ada di sisinya, dan senyum yang tak pernah memudar. Para pelayan dan tamu lainnya hanya bisa terdiam, menyaksikan percakapan itu dengan perasaan tercampur aduk. Mereka yang tadinya menganggap kakek Slamet tak layak berada di sana kini terhenyak oleh fakta bahwa kakek ini adalah sosok yang luar biasa dalam hidup pemilik restoran. Dalam keheningan, mereka mulai mengerti bahwa di balik penampilan sederhana kakek Slamet, ada kebaikan yang begitu dalam, dan kesabaran yang seolah tak berbatas. Kisah itu, tanpa mereka sadari, telah mulai mengubah cara pandang mereka. Mereka kini belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah bisa diukur hanya dari tampilan luar atau status sosial semata. Pemilik restoran itu memandang kakek Slamet dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah ia sedang mencari kepastian di balik rutan wajah dan rambut putih yang sekarang melapisi sosok pria tua itu. Di balik senyum kakek Slamet, ia melihat bayangan dari masa lalu yang berkelebat, membawa kenangan yang selama ini mungkin sudah terkubur oleh kesibukan hidup. "Pak Slamet," suaranya tertahan. "Masih ingatkah Anda pada seorang bocah kecil yang selalu mengikutimu kemanapun pergi? Yang selalu mengadu ketika ia dijahili anak-anak lain?" Kakek Slamet tersenyum hangat, matanya menyiratkan kehangatan seorang ayah yang telah lama merawat anaknya. "Ah, tentu aku ingat, Nak. Bocah kecil yang sering takut pada gelap dan tak pernah suka makan sayur, bukan?" Jawabnya dengan tawa kecil, penuh kasih. Kilasan masa lalu mulai terputar dalam benak pemilik restoran. Ia ingat saat-saat di mana kakek Slamet, yang kala itu masih lebih muda, selalu menghiburnya ketika ia merasa kesepian atau takut. Kakek Slamet bukan hanya sekadar penjaga rumah. Baginya, kakek Slamet adalah sosok yang selalu siap mendengar keluh kesahnya, seseorang yang selalu hadir dengan nasihat sederhana namun penuh makna. Suatu hari, kenangan itu muncul begitu jelas. Ketika ia masih bocah, ia pernah tersesat di hutan kecil di belakang rumah saat bermain bersama teman-temannya. Semua temannya lari meninggalkannya, dan di sanalah, di tengah kegelapan yang begitu ia takuti, ia mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya. "Nak, kamu di mana? Jangan takut. Pak Slamet di sini." Dengan segera, bocah itu berlari ke arah suara tersebut dan menemukan sosok yang membuatnya merasa aman. Kakek Slamet memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya,
dan berkata, "Tak perlu takut pada gelap, nak. Gelap hanya ada ketika kita memalingkan diri dari cahaya. Ayo pulang." Air mata pemilik restoran itu mulai mengalir, membasahi pipinya saat ia mengingat momen-momen tersebut. Ia sadar bahwa kakek Slamet adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli padanya, yang selalu siap menghibur dan mendidiknya dalam kesunyian. "Anda tidak tahu seberapa besar pengaruh Anda dalam hidup saya, Pak Slamet," ujarnya dengan suara yang serak. "Saya tak akan pernah bisa melupakan kebaikan yang telah Anda tanamkan dalam diri saya sejak kecil." Para pelayan dan tamu yang mendengar percakapan itu hanya bisa terdiam. Satu persatu, mereka mulai menyadari bahwa lelaki tua yang tadi mereka remehkan ternyata memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang yang kini mereka hormati sebagai pemilik restoran ini. Seolah, tembok angkuh yang mereka bangun sendiri di dalam hati mereka runtuh perlahan. Kakek Slamet hanya menggeleng perlahan, senyum bijak tetap menghiasi wajahnya. "Nak, aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Tak ada yang istimewa dalam diriku. Yang penting adalah, kamu tumbuh menjadi orang baik. Itu sudah cukup bagi seorang tua sepertiku." Namun, pemilik restoran itu menggeleng keras. "Tidak, Pak Slamet. Tanpa Anda, saya tak akan pernah tahu arti kebaikan, arti kasih sayang, dan arti ketulusan. Anda yang mengajarkan semua itu pada saya. Bahkan di saat saya tak pantas mendapatkan kasih sayang itu, Anda selalu hadir dengan senyum dan nasihat bijak." Para tamu mulai merasakan keharuan yang dalam. Beberapa dari mereka bahkan menyeka air mata yang tak bisa ditahan. Mereka merasa terpanggil, menyadari betapa seringnya mereka menilai seseorang hanya dari tampilan luar, tanpa menyadari kisah hidup yang mungkin terukir dalam dibalik wajah-wajah yang tampak sederhana dan tak menonjol. Di tengah suasana penuh haru itu, kakek Slamet menepuk bahu pemilik restoran dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Nak, kebaikan itu seperti benih yang tersembunyi di dalam tanah. Mungkin orang tak melihatnya, tapi ketika saatnya tiba, ia akan tumbuh dan mekar, memberi kehidupan pada dunia." Ucapan itu menembus hati semua yang mendengarnya, membawa pelajaran yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Di hadapan mereka, berdiri sosok lelaki tua yang sederhana namun penuh kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, mereka belajar bahwa di balik sosok yang tampak lemah dan sederhana, tersimpan kekuatan dan ketulusan yang mampu mengubah hidup orang lain. Pemilik restoran menatap kakek Slamet dengan penuh kesungguhan, seolah ingin memberikan penghormatan yang telah lama tertunda. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati yang berdebar oleh rasa haru dan penyesalan yang bercampur. "Pak Slamet," katanya dengan suara penuh kelembutan yang menggema di ruangan itu. "Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Hari ini, di depan semua orang, saya ingin memperbaiki kesalahan yang selama ini mungkin tak pernah saya sadari." Kakek Slamet tampak tersenyum tenang. Namun ada kilauan kecil di sudut matanya yang seolah menunjukkan bahwa ia juga terharu. Ia tidak pernah meminta balasan atau penghargaan apapun. Baginya, kebaikan adalah sesuatu yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa menolak perhatian yang kini diberikan oleh sosok yang pernah ia asuh dengan penuh kasih sayang. "Nak, jangan bebankan hatimu dengan penyesalan. Aku senang bisa melihatmu berhasil dan tumbuh menjadi orang yang dihormati. Itulah balasan terbesar yang pernah bisa kuterima." Pemilik restoran tersenyum, namun senyum itu penuh keteguhan. "Pak Slamet, izinkan saya melakukan sesuatu untuk Anda. Tidak hanya untuk mengenang apa yang telah Anda lakukan untuk saya, tapi untuk menunjukkan kepada semua orang di sini bahwa kebaikan seperti yang Anda ajarkan seharusnya dihormati dan dijadikan teladan." Para pelayan dan tamu yang ada di restoran terdiam, menahan napas, memperhatikan setiap kata yang diucapkan dengan rasa hormat. Mereka semua dapat merasakan ketulusan di dalam pernyataan pemilik restoran. Mereka tak lagi melihat kakek Slamet sebagai orang tua yang lusuh, melainkan sebagai sosok yang penuh martabat, layak dihormati dengan segala nilai yang diembannya. Pemilik restoran itu kemudian melambaikan tangannya, memanggil seorang pelayan senior yang berdiri di dekat pintu. "Segera atur meja terbaik di restoran ini. Mulai sekarang, Pak Slamet adalah tamu kehormatan kita. Dan setiap kali ia datang ke sini, ia akan selalu mendapatkan pelayanan terbaik." Para pelayan terkejut, namun tanpa ragu mereka segera mengikuti perintah itu. Mereka dengan sigap membersihkan meja paling mewah di ruangan itu, mengatur hiasan bunga di atasnya, dan menyiapkan kursi yang paling nyaman. Tidak ada lagi rasa meremehkan atau keberatan di wajah mereka, hanya rasa hormat yang kini tertanam dalam-dalam. Seorang pelayan dengan hati-hati mendekati kakek Slamet dan mempersilakannya menuju meja yang telah disiapkan. "Pak, mari duduk di sini. Ini kehormatan kami untuk melayani Anda,"
katanya dengan suara rendah dan penuh rasa hormat. Kakek Slamet hanya tersenyum dan mengikuti, meskipun hatinya penuh kerendahan hati. Di setiap langkah yang diambilnya, ia merasakan perubahan yang menghangatkan. Tempat yang tadi terasa dingin dan penuh prasangka kini menyambutnya dengan penghormatan yang tulus. Para tamu di sekitarnya mulai berdiri, beberapa bahkan mengangguk sebagai bentuk penghormatan. Mereka takjub menyaksikan bagaimana seorang pria yang tadinya mereka anggap tidak pantas berada di sana kini mendapat tempat paling istimewa. Di tengah suasana penuh keharuan itu, ada yang tanpa sadar menyeka air matanya, tersentuh oleh kehangatan dan kejujuran yang terpancar dari sosok kakek Slamet. Sang pemilik restoran menatap semua orang yang hadir di ruangan itu, seolah ingin menyampaikan pelajaran yang telah lama ia simpan dalam hati. Hari ini, saya belajar bahwa kebesaran hati seseorang tidak diukur dari kemewahan yang ia kenakan atau dari status yang ia miliki. Kebesaran hati diukur dari seberapa besar kasih sayang yang ia berikan pada sesama, tanpa mengharapkan balasan. Sebuah tepuk tangan perlahan terdengar dari salah satu sudut ruangan, diikuti oleh yang lain, hingga tepuk tangan itu memenuhi seluruh ruangan. Bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tapi sebagai ungkapan dari hati yang tersentuh dan tersadarkan. Kakek Slamet hanya bisa menundukkan kepala, merasa bahwa apa yang diterimanya hari itu adalah anugerah yang luar biasa. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan atau penghargaan. Yang ia butuhkan hanyalah ketulusan, dan itu pula yang ia ajarkan pada setiap orang yang pernah bertemu dengannya. Namun, hari ini, ia telah menerima lebih dari yang pernah ia bayangkan. Di dalam restoran mewah itu, di tengah gemerlap lampu dan keanggunan yang menawan, semua orang akhirnya mengerti. Mereka menyadari bahwa setiap orang, tak peduli seberapa sederhananya penampilan mereka, memiliki cerita yang luar biasa di baliknya. Cerita yang dapat mengubah hidup, dan yang pada akhirnya menjadi pelajaran bagi mereka semua. Di tengah suasana yang penuh keheningan dan penghormatan, kakek Slamet duduk di meja terbaik di restoran itu, tempat yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu penting dan orang-orang berstatus tinggi. Ia duduk dengan tenang, matanya menerawang ke sekeliling, seolah menilai makna dari semua yang terjadi di hadapannya. Pak Slamet, ini menu terbaik yang kami miliki. Apapun yang Anda inginkan, malam ini adalah milik Anda, kata pemilik restoran dengan suara penuh penghormatan, menyerahkan menu yang elegan ke tangan kakek tersebut. Ia tak lagi melihat Pak Slamet sebagai lelaki tua biasa, tapi sebagai seseorang yang membawa hikmah yang telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Kakek Slamet menerima menu itu, tapi bukan pilihan makanan yang menjadi fokusnya. Ia mengangkat pandangannya, memandangi para pelayan, tamu-tamu, dan terutama pemilik restoran dengan senyum kecil yang sederhana namun penuh makna. "Nak," katanya perlahan, "hidupku tak pernah penuh dengan kemewahan. Aku bahagia dengan sedikit yang kumiliki, karena bagi orang tua sepertiku, kebahagiaan sejati ada dalam hati yang tenang dan rasa syukur." Kata-kata itu seolah menghunjam ke dalam sanubari setiap orang yang mendengarnya. Para tamu mulai menyadari bahwa lelaki tua ini memiliki pemahaman hidup yang jauh lebih dalam daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Kakek Slamet adalah perwujudan dari ketulusan dan kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan di balik harta atau kedudukan. "Pak Slamet, Anda pantas mendapatkan penghormatan ini," balas pemilik restoran dengan nada penuh kekaguman. "Anda telah mengajarkan saya nilai-nilai yang tak ternilai harganya, bahkan sejak saya kecil. Anda selalu ada untuk saya, bahkan ketika saya sendiri tak menyadari betapa pentingnya kehadiran Anda." Kakek Slamet tersenyum lembut, dan menatap ke arah para pelayan yang berdiri dengan hormat di sekelilingnya. "Anak-anak, ingatlah," katanya dengan suara yang pelan namun penuh kekuatan, "kehidupan yang sejati bukanlah tentang kemewahan yang kita lihat di luar, melainkan ketulusan yang kita bawa di dalam hati kita." Sebuah perasaan hangat mengalir di antara semua orang yang hadir di ruangan itu. Para pelayan yang tadinya memandang rendah mulai merasakan keharuan, seolah hati mereka terketuk oleh pelajaran berharga yang terucap dari sosok sederhana ini. Mereka menyadari betapa banyaknya mereka telah meremehkan orang yang seharusnya mereka hargai dan pelajari. Seorang tamu yang duduk di dekat meja itu pun akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. "Pak Slamet," katanya dengan suara serak, "terima kasih atas pelajaran berharga yang Anda berikan malam ini. Saya telah belajar banyak dari Anda, meski baru saja mendengar kisah Anda. Kehidupan saya sendiri mungkin berbeda, tapi saya paham sekarang bahwa setiap orang memiliki nilai yang tak bisa dilihat hanya dari tampilan luar." Perkataan itu diikuti oleh anggukan setuju dari tamu-tamu lain di ruangan itu. Mereka mengakui bahwa mereka telah salah menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan, dan menyadari bahwa di balik wajah-wajah yang sederhana, seringkali tersembunyi kebijaksanaan yang luar biasa. Pemilik restoran mendekat, menepuk bahu kakek Slamet dengan penuh kehangatan. "Pak Slamet,
Anda akan selalu menjadi bagian dari keluarga kami. Apapun yang Anda butuhkan, tempat ini akan selalu terbuka untuk Anda. Dan saya berharap, setiap orang yang ada di sini akan mengingat pelajaran dari malam ini, bahwa kita harus melihat seseorang dengan hati, bukan dengan mata. Kakek Slamet hanya mengangguk, merasa tersentuh dengan penghargaan yang diberikan kepadanya. Malam itu, ia menyadari bahwa dirinya telah memberi makna yang dalam bagi banyak orang. Bukan harta atau kemewahan yang ia wariskan, tetapi pelajaran tentang ketulusan dan kebijaksanaan yang telah lama ia pegang teguh. Saat malam semakin larut, suasana restoran yang tadinya penuh kemegahan berubah menjadi hangat dan penuh keakraban. Para pelayan melayani kakek Slamet dengan penuh rasa hormat, dan tamu-tamu yang hadir memandangnya dengan kagum dan penghormatan. Ketika kakek Slamet akhirnya beranjak pergi, semua orang berdiri, memberi penghormatan yang tulus. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya menghormati seorang lelaki tua, tetapi juga menghormati kebijaksanaan dan ketulusan yang telah ia tanamkan di hati mereka. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Semua orang yang hadir di restoran tersebut pulang dengan hati yang penuh kehangatan dan pelajaran berharga, menyadari bahwa kebijaksanaan hidup dapat datang dari sosok yang paling sederhana sekalipun. Dengan berakhirnya kisah ini, terciptalah sebuah kenangan dan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Kakek Slamet telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketulusan adalah kekayaan sejati dalam kehidupan ini. Di penghujung cerita ini, mari kita renungkan betapa berharganya setiap jiwa yang kita temui dalam perjalanan hidup kita. Kakek Slamet mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan ketulusan adalah harta yang tak ternilai, yang mampu mengubah pandangan dan hati setiap orang di sekitarnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu melihat lebih dalam, menghargai setiap individu tanpa memandang penampilan, dan menyebarkan kasih sayang dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak kisah penuh haru ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda merasa terinspirasi, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.